Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Warni, NIM M22020174, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Mega Buana Palopo. Tugas epidemiologi dasar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah epidemiologi, yang dimana soalnya itu 20 soal. Dosen pengampu Dian Furkani SKM Menkes. Lanjut saja kita ke soalnya. Yang pertama, berikut ini merupakan ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit orang, tempat, dan waktu kecuali. Dari ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit itu hanya ada 3, yaitu yang pertama jumlah orang yang sakit, yang kedua itu berdasarkan populasi yang menghasilkan orang yang sakit, ketiga itu periode waktu peristiwa terjadi. Jadi di sini tuh yang kecuali itu yang total keseluruhan orang yang sehat. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini pertanyaannya yaitu pertanyaan berikut ini yang benar untuk mengukur rate, yaitu mengukur rate adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi yang ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu. Itu adalah sebuah pengertian dari rate. Jadi jawabannya di sini tuh A. Kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaan berikut ini yang benar untuk mengukur rasio adalah yang pertama A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebabnya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Di sini yang benar untuk mengukur rasio yaitu pembilangnya bukan dari bagian penyebabnya. Kita lanjut ke nomor 4. Dalam suatu KLB penyakit tifus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang. Maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah, jadi di sini kan kita sudah mengetahui jumlah penderita laki-lakinya dan jumlah penderita perempuannya. Sisa kita bagi, yaitu jumlah penderita laki-laki 30 orang kita bagi dengan jumlah penderita perempuan 15 orang, sama dengan 2/1. Jadi jawabannya di sini. Kita lanjut ke nomor 5. Ukuran epidemiologi menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang sakit dibandingkan jumlah populasi tertentu, yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok berisiko. Adalah pengertian dari morbiditas. Karena sudah jelas di sini dari soalnya bahwa menunjukkan derajat sakit, karena sakit itu termasuk dalam morbiditas. Kalau mortalitas itu kematian. Kita masuk ke nomor 6, yaitu kasus baru suatu penyakit pada populasi berisiko dalam periode atau jangka waktu tertentu disebut insiden. Yaitu kasus baru suatu penyakit yang disebut insiden. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini, beberapa jumlah orang yang sakit. Di sini tabelnya. Pertanyaannya itu A, B, C, D, E, F, G merupakan orang yang diamati. Apakah mengalami sakit atau tidak selama waktu 7 tahun? Dapat kita lihat di sini bahwa A di sini tidak mengalami sakit. Maka jumlah persentasenya itu yaitu 7 tahun. B itu tidak mengalami sakit, yaitu maka persentasenya
itu jumlah sehat yang dijalaninya itu 7 tahun. 7 tahun. Kalau C memiliki person time 2 tahun karena pada tahun ketiga mengalami sakit. Bagian D, tidak mengalami sakit yang diamati, maka person time jumlah waktu sehat yang dijalani itu 7 tahun. Masuk ke F, memiliki person time 3 tahun karena pada tahun keempat mengalami sakit. F, mengalami person time 2 tahun karena pada tahun ketiga mengalami sakit. Yang G, memiliki person time 5 tahun karena pada tahun ke-6 itu mengalami sakit. Jadi pada hasil jumlah waktu jangka observasi dalam keadaan sehat atau per tahun ini kita jumlahkan menjadi 33 orang per tahun. Jadi numerator jumlah kasus baru adalah baru ada 3 kasus, yaitu C, F, dan G. Jadi di sini 3 per berapa hasil yang kita dapatkan tadi dari penjumlahan waktu dalam jangka observasinya, yaitu 33 orang. Maka kita kali dengan 1000. Kita kali 1000, hasilnya 91, per 100 orang waktu. Konstanta yang digunakan itu 10 orang atau waktu. Jadi di sini tuh yang bonus. Jadi yang kita dapatkan di sini tuh ya 3 orang. Kita lanjut ke nomor 8. Suatu ukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit, di mana penggunaannya khusus pada kejadian wabah atau KLB. Salah satu cirinya adalah semakin tinggi nilainya, malah semakin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. Itu termasuk dalam pengertian dari attack rate. Kita masuk ke bagian nomor 9. Suatu kejadian keracunan makanan terjadi pada tamu undangan di suatu pesta pernikahan. Tetapi ternyata ada juga yang terkena keracunan makanan bukan karena makanan yang berasal dari pesta. Perhatikan tabel yang jenis makanan ini. Ada tabelnya, ini jenis makanannya, makanan tapi dia sakit dan tidak sakit. Tidak makan, sakit dan tidak sakit. Kita lihat soalnya. Perhatikan tabel yang jenis makanan ini. Kita lihat yang pertama, populasi berisiko yang makan salad adalah 100 orang, itu benar. Populasi berisiko yang tidak makan salad juga benar. Keracunan makanan kerecek juga benar. Jadi yang benar di sini itu semuanya. Kita lanjut. Nomor 10, dalam epidemiologi, jumlah orang yang terkena penyakit atau kasus lama dan kasus baru dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu disebut dengan prevalensi. 11. Ukuran prevalensi penyakit dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit. Benar. Menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan, juga benar. C. Menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis, juga benar. Jadi di sini itu jawabannya semua benar. Jadi kita lanjut ke nomor 12. Suatu penelitian dilakukan untuk mengamati 50 orang yang berlangsung pada tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan catatan medis, ditemukan ada 10 orang yang sedang mengalami sakit yang diamati. Kemudian selama tahun 2010 sampai 2014 ada 5 yang mengalami sakit. Dan diantaranya 5 sakit dan 2 diantaranya yang sembuh. Pada penelitian berdasarkan kondisi tersebut, berapakah prevalensi jumlah kasus tersebut? Prevalensi. Jadi kita melihat dari prevalensinya.
Jadi di sini itu jawabannya itu 15 kasus, 10 kasus lama dan 15 kasus baru. Sisa di jumlah ini kayaknya deh, jumlah. Kita masuk saja ke bagian nomor 13. Current death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan dalam jangka waktu umurnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Current death rate, angka kematian kasar, juga sangat berpengaruh pada posisi, jenis kelamin, dan usia penduduk. Pernyataan di atas merupakan benar. Kita lanjut ke nomor 14. Suatu peristiwa kematian penduduk kota Palopo tahun 2018 sebanyak 17.308 680 orang, dan jumlah penduduk kota Palopo adalah 178.440 orang berdasarkan CDR tahun 2018. Maaf, tadi itu orang lewat. Kita lanjut. Jadi di sini itu 12.308 dan jumlah kota penduduk kota Palopo itu, jadi kita mencari CDR-nya. CDR-nya yaitu rumus CDR itu jumlah keseluruhan kematian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, sama dikali dengan konstanta 1000. Jadi di sini itu kita 17.308,680 itu dibagi dengan 17.840 orang dikali 1000 sama dengan hasilnya itu 97 per 1000 penduduk. Jadi artinya kematian kasar penduduk kota Palopo tahun 2018 adalah 10 per 1000 penduduk. Jawabannya itu C. Nomor 15. Angka kematian bayi baru lahir, neonatal mortality rate (NMR) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Manfaat NMR itu tinggi rendahnya usaha perawatan personal, betul. Program imunisasi, betul. Pertolongan persalinan juga betul. Jadi semuanya itu benar. Kita lanjut ke 16. Nomor 16. Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita UFMR yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Manfaatnya adalah mengukur status kesehatan bayi, jumlah kematian bayi dan usia 5 tahun akibat diare di rumah sakit. Sayang ibu, dilaporkan sebanyak 59 orang. Jumlah anak yang berusia 5 tahun pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Berapakah UFMR penyakit tersebut? UFMR itu angka kematian balita. Rumusnya itu jumlah kematian balita dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk balita pada tahun yang sama kali konstantanya. Jadi di sini kan di sini dilaporkan sebanyak 59 orang, dan pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Kita bagi 559 59
Jadi di sini saja kita langsung saja 59 dibagi 502 itu hasilnya 1 kali 100% itu hasilnya 11,775%. Jadi hasilnya itu C 17,75%. Kita masuk ke nomor 17, maternal mortality rate atau MMR atau angka kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran pada tahun yang sama berkaitan dengan MMR. Kita masuk ke MMR, angka kematian ibu. Angka kematian ibu dari komplikasi kehamilan itu biasanya dari sosial ekonominya, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamilnya, pertolongan persalinan dan nifas terhadap ibu hamil. Jadi semuanya benar. Kita lanjut ke nomor 18. Total kematian ibu karena persalinan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebanyak 530.304 orang dan jumlah seluruh kelahiran hidup tahun 2022 sebanyak 17.390 orang. Berapakah MMR tahun 2022? Jadi kita di sini masuk ke MMR. MMR itu rumusnya jumlah kematian ibu bayi, persalinan dan nifas dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali konstantanya itu 1000. Jadi di sini tuh kan hasil kan di pada tahun 2020 sebanyak 530 dan jumlah keseluruhan hidup pada sebanyak 12.390. Kita bagi saja, dibagi baru dikali 100 hasilnya 42,80 MMR atau 43 orang per 1000 penduduk. Jadi jawabannya di situ B. Kita lanjut ke bagian 19. CFR atau Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Case Fatality Rate digunakan untuk mengetahui penyakit dengan tingkat kematian tinggi, tingkat keparahan, kefatalan suatu penyakit. Itu benar. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu jumlah kematian akibat gagal ginjal akut di rumah sakit sayang rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Berapakah CFR penyakit tersebut? CFR-nya rumus CFR itu jumlah kematian karena penyakit tertentu dibagi jumlah seluruh penderita penyakit tersebut dikali konstantanya itu 100%. Jadi kita di sini kan yang diketahui di sini gagal ginjal akut di rumah sakit sayang rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Jadi sisa dibagi 56 dibagi 112 dikali 100% itu hasilnya 50%. Jadi hasilnya itu B. Baik, itulah jawaban dari saya.
tentang tugas dari dosen Ibu Dian Furkani SKM MKED. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.